Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Maulida Afiani Lubis. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dan saya saat ini bertugas di SMP Swasta Muhammadiyah 1 Medan. Dan saat ini saya sedang bersama Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Medan bersama Bapak Paiman SPD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak, untuk saat ini saya mohon izin, saya akan berbincang dengan Bapak, bisa kita katakan ini adalah seperti wawancara. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Silakan Bu Maulida. Ya, terima kasih. Nah, Pak, sebagai pimpinan, pasti Bapak sudah banyak pengalaman. Saya yakin setiap keputusan yang Bapak ambil luar biasa sehingga bisa membangun sekolah hingga sampai sebesar ini, Pak. Dan namun saat menjalankan tugas tersebut, saya yakin Bapak juga menemui beberapa kasus, dan apakah atau bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak alami tersebut, Pak? Baik, Bu Maulida. Jawaban saya pasti ada kurangnya. Namanya juga manusia, itu yang pertama. Jadi mengidentifikasi kasus artinya begini, kita harus mengenal dulu latar belakang kesalahan anak. Kan nggak semua kesalahan itu sama dalam memberikan teguran, sanksi dan sebagainya. Setelah kita kelompokkan persoalan-persoalan yang dialami sama anak didik kita, maka baru apa yang harus kita kerjakan. Itulah jawaban yang pertama itu, Bu Maulida. Baik Pak, terima kasih. Jadi intinya kita kelompokkan dulu. Iya. Namanya saja sudah mengidentifikasi. Iya. Jadi kita kelompokkan karena kita kenal dulu masalahnya kita. Itu dia Bu Maulida. Baik Pak. Dan setelah diidentifikasi kemudian dikelompokkan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Pak? Bu Maulida, keputusan yang terbaik itu adalah bukan keputusan pribadi, tapi keputusan bermusyawarah. Al-Quran juga sudah menjelaskan itu. Jadi yang pertama, saya harus memanggil WKS 3. Saya minta masukan dari WKS 3 dulu. Nah, pasti WKS 3 ini sebelumnya sudah berkoordinasi dengan BK dan wali kelas. Setelah saya panggil WKS 3, maka saya akan tahu persoalan itu, masalah-masalah yang dilakukan oleh anak kita. Jadi yang pastinya adalah bermusyawarah. Kemudian tupoksinya itu saya harus minta dulu dari WKS 3, nggak boleh saya langsung ke wali kelas atau ke BK. Itu kan tatanannya itu kan di sekolah kita ada kepala, wakil itu ada bagian kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan, maka saya panggil kesiswaan. Sehingga ada di situ kebersamaan dan kerjasama yang terbangun di sekolah kita. Itu Bu Maulida. Ya, baik Pak, berarti tadi setelah musyawarah kemudian yang Bapak sampaikan intinya ada kerjasama ya kan Pak, jadi tidak bisa memutuskan sendiri gitu ya Pak, harus ada koordinasi juga. Baik Pak, tapi saya sampaikan satu pertanyaan udah terangkum nih dalam beberapa pertanyaan berikutnya. Dan kemudian Pak, adakah saat pengambilan keputusan tersebut hambatan yang Bapak jumpai? Pasti ada Bu Maulida. Pasti ada. Hambatannya itu adalah ketika saya memanggil orang tua yang wajib hadir. Karena persoalan anak ini sebenarnya persoalan sekolah dengan orang tua. Itu sebenarnya. Kadang-kadang ya Bu Maulida juga kadang kan pernah Bu Maulida alami. Apa hambatannya? Orang tuanya tidak datang. Apa sebabnya? Disebabkan oleh mungkin masih kerja dan sebagainya. Tapi apakah kita diam sampai di situ? Karena sesungguhnya adalah kita pelayan Bu Maulida. Guru itu pelayan. Pelayan kepada anak-anak kita.
kitalah yang merubah mindset anak-anak kita itu. Jadi keberhasilan anak-anak itu di tangan kita, Bu Maulida. Nah, kalau orang tuanya nggak datang, apa yang kita lakukan? Kan nggak salah, Bu Maulida, untuk membangun, memperluas silaturahim itu. Datang kita ke rumahnya. Yang pertama, keuntungannya banyak, silaturahim terbangun. Yang kedua itu kita tahu bagaimana situasi lingkungan tempat anak-anak kita tinggal, sehingga kita nyambung dengan tadi tentang identifikasi tadi. Maka kita bisa merenungkan kemudian keputusan yang tepat. Artinya jangan sampai keputusan juga merugikan anak kita. Iya, benar sekali. Itulah dia, Bu Maulida. Pak, ada lagi nih. Nah, saat mengambil suatu keputusan, apakah Bapak ada jadwal tertentu gitu Pak, atau memang langsung memutuskan di saat itu juga? Bu Maulida, itu yang pakai jadwal itu program. Oke. Kalau pakai jadwal itu program, Bu Maulida, itu ada tanggal ini, hari ini, bulan ini yang harus saya bilang. Tapi ketika ini namanya saja masalah yang dihadapi anak-anak, masih pakai program, Bu Maulida. Jadi anak ini kapan mau berubahnya? Jadi tidak ada program kalau untuk menyelesaikan masalah anak kita yang ini. Bisa dikatakan saat itu juga ya Pak, iya, ya diputuskan dengan musyawarah tadi ya kan Pak? Iya. Oke, baik sekali jawaban dari Bapak. Dan terakhir nih Pak, apakah ada pembelajaran yang Bapak ambil saat mengambil keputusan ini Pak? Pasti ada pembelajaran yang kita ambil dari keputusan ini. Setiap masalah yang dihadapi anak pasti ada pembelajaran yang kita ambil. Akhirnya kedepannya kita itu bisa menjadi yang terbaik dalam pengambilan putusan itu. Nah itu. Nah kemudian kan kita harapkan yang orang tua tadi nggak datang, maka pembelajarannya apa yang harus kita lakukan? Kenapa nggak datang? Jadi dengan kita datang ke rumah, kita tahu nanti kondisinya. Lantas ke depan itu apa yang harus kita lakukan supaya orang tua itu bisa datang. Nah itulah pembelajaran yang harus kita lakukan itu. Kenapa? Kita pelajari juga. Itu kan identifikasi juga itu. Jadi itu kan kita mengenal masalah. Oh ternyata orang tuanya dua-dua kerja. Kan jadi pembelajaran. Apa kiat kita? Nah itu dia, Bu Maulida. Luar biasa sekali ternyata jawaban dari Bapak. Dan saya rasa hanya ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga Bapak sehat selalu. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saat ini saya sedang bersama Kepala SD Muhammadiyah 1 Medan, yaitu Bapak Sarmin Tambunan SAG MM. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Untuk saat ini saya mohon izin Pak, saya akan melakukan sedikit wawancara dan akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kepemimpinan. Baik, silakan. Iya Pak. Saya yakin Bapak sangat luar biasa pengalaman yang sudah pernah dijalankan, apalagi sebagai seorang pemimpin ya kan Pak. Jadi Pak, bagaimana selama ini Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak alami, misalnya dilema etika ataupun rujukan moral? Selama ini kasus-kasus yang kita alami di sekolah itu, anak-anak itu ya yang berkaitan dengan kesiswaan itu, kita lihat aturan yang berlaku di sekolah dulu ya, karena ada fakta integritas antara orang tua dengan sekolah. Nah, jadi kalau kasusnya itu masih yang berkaitan dengan sekolah, maka kita menyelesaikannya di sekolah dulu. Nah, jadi tidak melibatkan seluruhnya, karena memang kasus itu ada di sekolah. Kecuali kalau kasus itu butuh bantuan lain, baru kita panggil pihak-pihak yang berkompeten itu untuk bisa membantu menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi tergantung kasusnya ya? Iya, tergantung kasusnya. Karena tidak semua kasus itu kan harus seluruhnya kita libatkan. Iya Pak. Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak,
bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang terkait kasus-kasus yang sudah pernah dialami? Nah, kalau kita mengambil sebuah keputusan itu, kita kan harus mengidentifikasi kasus tersebut dulu, ya kan? Apakah ini kasus yang ringan, yang berat, atau yang sedang, kan gitu. Dari situlah kita bisa mengambil keputusan keputusan yang harus kita jalankan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau tidak kita identifikasi, kita nggak tahu nanti kalau yang sedang gimana, yang berat gimana, dan yang ringan gimana. Dan saya yakin pasti ada langkah-langkah yang Bapak lakukan ya Kakak selama ini untuk pengambilan keputusan tersebut. Langkah-langkah itu ya di samping tadi kita mengidentifikasi, tentu kita melanjutkan ke person-person yang bermasalah itu. Tentu kita minta klarifikasi dari masing-masing person dari persoalan yang dihadapi. Setelah kita dapat klarifikasi, maka kita nanti akan mengadakan diskusi menyimpulkan keputusan apa sebenarnya yang mau kita ambil dari pihak sekolah dalam menyelesaikan permasalahan itu. Dan saat menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara atau suatu kasus itu pasti ada tantangan yang Bapak alami. Kira-kira apa dia, Pak? Tantangan itu tentu ada ya senang dan tidak senang dari keputusan itu. Ya kan? Pro kontra itu kan ada, setiap keputusan yang diambil itu pasti ada, tidak ada karena semua orang pasti ada yang senang dan tidak senang. Itu kita akan melihat dampak yang paling kecil itulah yang mau kita ambil keputusannya. Ya, artinya mudaratnya itu paling kecil yang harus kita ambil untuk mengambil sebuah keputusan dalam mudarat yang besar, sehingga dengan yang kecil itu bisa kita selesaikan masalah yang besar. Mudaratnya dulu kita lihat, mudaratnya kalau itu besar keputusan itu kita ambil, nggak usah kita ambil keputusan. Kita cari lagi solusi yang bisa, cara yang lain yang bisa itu mudaratnya kecil sekali, sehingga suka dan tidak sukanya itu bisa tereliminasi gitu. Dan jadi Pak, saat pengambilan keputusan tersebut, apakah ada Bapak memiliki jadwal tertentu baru memutuskannya atau saat itu juga? Kita lihat masalah tadi. Kalau masalahnya yang ringan tentu tidak perlu jadwal, ya kan? Masalah yang ringan tentu tidak perlu jadwal. Kita bisa klarifikasi, kita langsung bisa memutuskan persoalan itu, masalah itu. Tapi kalau masalahnya mungkin berat, itu tentu akan kita klarifikasi, kita buat jadwal pertemuan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita lihat pokok masalahnya. Jadi baik pun ringan masalah atau berat, tapi harus dalam musyawarah pastinya, Pak ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan ini, Pak? Ada, kan ada guru bagian kesiswaan ya, yang membantu untuk mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini gitu. Kalau mungkin beliau bisa menyelesaikan masalah-masalah ringan, beliau yang menyelesaikan. Kalau tidak bisa, baru kita musyawarah, baru kita rapat bersama dengan kesiswaan, kemudian dengan yang punya masalah, dengan anak-anak yang bermasalah. Pak, dari sekian banyak kasus, saya yakin Bapak ada mendapat pembelajaran terhadap yang sudah dialami. Kira ada nggak Pak Pembelajaran yang bisa kita ambil adalah sebelum kita terjadinya kasus, kita harus membuat aturan-aturan di setiap sekolah. Ya, aturan-aturan yang mengikat antara sekolah, siswa, dan orang tua. Sehingga ketika kita nanti ada aturan itu, ketika kasus itu melanggar aturan, maka kita bisa mudah menyelesaikannya. Tapi kalau kita tidak membuat aturan-aturan itu, ketika ada masalah, maka kita sulit menyelesaikannya. Jadi pembelajaran dari setiap kasus itu
yang kita dapat, kita harus membuatkan aturan-aturan kita. Jadi luar biasa sekali respon dari Bapak, ya mungkin karena ini memang dilatar belakangi pengalaman Bapak ya kan Pak, yang sudah menjadi pimpinan dalam sekian tahun. Baik Bapak Ibu, saya rasa hanya sampai sinilah wawancara saya dengan Bapak Kepala SD Muhammadiyah 1 Medan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kembali. Saya ucapkan atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.